kalau misalnya sering dalam kitab suci itu disebutkan tentang surga, maka bagi saya surga itu adalah laksana perpustakaan. Jangan-jangan, ini jangan-jangan, pembangunan sumber daya manusia Indonesia saat ini belum benar-benar berhasil, maka hanya orang yang berilmu dan beradablah yang akan memartabatkan perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Di era digital saat ini, banyak orang bisa mengakses informasi hanya dalam hitungan detik. Tapi jangan salah, belum tentu semua informasi yang diakses itu benar. Namun, justru disinilah warna baru dunia literasi dimulai. Tidak sekadar bisa membaca, tapi mampu memahami, menyaring, dan menciptakan makna. Indonesia sendiri adalah negara yang banyak sekali cerita, mulai dari tradisi lisan hingga kanal digital. Dan kita hari ini dihadapkan pada pertanyaan penting, pertanyaan besar, yaitu kemana arah literasi Indonesia akan berjalan. Pertanyaan itulah yang akan kita cari jawabannya dalam orasi obrolan seputar literasi, di mana semua perbincangan serba-serbi literasi ada di sini. Dan saya Diah Sugianto, hari ini sudah bersama di hadapan saya Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor E. Aminuddin Aziz. Halo Prof, Ya, apa halo, kabar? Mbak Dia, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, menjelang 46 tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pasti ada banyak sekali nih kegiatan-kegiatan Prof dan juga belum lagi di internal ya Prof ya. Gimana Prof, boleh diceritakan sedikit apa yang paling lagi running nih sekarang ini? Ya, pertama terima kasih ya Mbak Dia. Saya diundang ke acara obrolan seputar literasi ini dan ini sebuah kebahagiaan dan juga sekaligus kehormatan bisa berbincang dalam suasana yang jauh lebih santai gitu ya, membahas hal yang walaupun berat, serius gitu, tapi ini adalah forum yang sangat baik. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apa sebetulnya yang sekarang sedang menjadi bahan perhatian utama ya bagi saya di Perpustakaan Nasional ataupun di luar? Ini tentu bukan hanya sekedar hal yang terkait dengan perayaan hari ulang tahun ke-46 Perpustakaan Nasional, tetapi juga memikirkan kembali langkah yang harus diambil itu seperti apa ke depan. Membawa Perpustakaan Nasional setelah usia 46 tahun menginjak ke usia 47 lalu mau apa? Nah, tentu di sini yang kita harus pikirkan adalah peta jalan yang akan memberikan semacam pencerahan, arah yang tepat. Sesungguhnya urusan literasi, urusan standar perpustakaan, urusan pernaskahan, urusan pustakawan, urusan macam-macam yang terkait dengan pengembangan kecakapan literasi ini harus dibawa kemana? Dan ini yang menjadi perhatian saya saat ini gitu ya. Kegiatan di internal saya usahakan bisa tetap hadiri gitu ya. Keluar juga kalau ada permintaan untuk saya hadir atau melalui kanal daring gitu saya coba penuhi gitu. Jadi kalau kegiatan ya seperti itulah, mencoba memikirkan kembali fokus, gitu ya. Karena ini mengingatkan kita ya Prof ya, karena mau ulang tahun nih 46 tahun ya, harus lebih fokus bagaimanapun lagi kan kita harus merefleksi diri ya. Betul. Bukan merefleksi mijat-mijat ya, tapi merenungkan kembali, kita berkontemplasi ya dalam suasana yang tenang. Ketika kita berpikir, oh ini sudah menginjak kepada satu usia yang berbeda nih sekarang ini. Usia 46
masuk ke 47. Memang sepertinya hanya perubahan angka biasa, tapi di situ kita perlu memaknai ada apa sebenarnya. Dan kalau kata orang, where are we heading for? Terus mau kemana gitu. Nah, kemananya itulah yang akan harus selalu dijawab. Nah, apalagi di tengah era informasi ini, era digital ini ya Prof ya. Kita perlu memastikan semua informasi yang kita terima nih, pengetahuan kita terima nih, yang kita miliki juga ya, itu sudah melalui proses beberapa tahap ya, misalnya verifikasi, kemudian ada kurasi juga, dan sumbernya tentunya kalau bisa sedapat mungkin diakses oleh orang banyak gitu, dan mudah diaksesnya gitu ya Prof. Nah, apakah itu artinya kita membutuhkan sebuah perpustakaan? Dan kenapa sih harus ada perpustakaan itu? Ya, kita perlu memaknai kembali ya, hakikat dari perpustakaan itu apa sebetulnya. Bagi saya, perpustakaan itu kan bukan atau tidak boleh dimaknai sebagai sebuah bangunan yang kemudian di situ ada buku, ada orang yang menunggui gitu. Jangan hanya bicara tentang fisik perpustakaan itu, tapi kita akan harus berpikir bahwa perpustakaan itu adalah wahana apapun, ketika kita bisa mengaksesnya dimanapun, itu kita bisa memaknai informasi yang disimpan di dalam perpustakaan itu. Saya selalu ingat kepada sebuah pernyataan yang diungkapkan misalnya oleh Jorge Luis Borges ya. Nah, dia ini kan seorang buta ya, tapi jadi pustakawan. Itu uniknya itu. Dia juga penulis, sastrawan besar. Nah, dia mengatakan begini, saya membayangkan kalau misalnya sering dalam kitab suci itu disebutkan tentang surga, maka bagi saya surga itu adalah laksana perpustakaan. Masya Allah. Nah, karena apa? Bagi dia perpustakaan itu adalah tempat ketika dia bisa menambah ilmu pengetahuan. Ada hal-hal baru yang bisa dia pelajari. Kemudian dia akan selalu ditantang untuk membaca dari satu buku ke buku lain, dari satu informasi ke informasi lain, kemudian dia akan bisa mengambil manfaatnya. Nah, saya sebagai guru besar linguistik ya, belajar filsafat bahasa. Ketika bicara tentang makna, ya, perpustakaan itu kan harus dimaknai. Ketika kita membaca, maka ada 3 level makna yang akan harus kita kuasai, kita fahami. Pertama, kalau dalam ilmu filsafat bahasa itu, dalam ilmu pragmatik, ada makna yang kita sebut dengan sentence meaning, makna kalimat. Ya sudah, sesuai dengan yang di kalimatnya itu, ya udah, itu adalah yang kita maknai, harfiahnya. Tidak dikaitkan dengan siapa penuturnya, siapa mitra tuturnya, dalam konteks apa, tidak. Yang kedua yang disebut dengan utterance meaning, makna tuturan. Saya mengatakannya seperti ini, tapi maksudnya saya bukan itu, ya begitu. Ketika saya misalnya tanya sama Mbak Dia, sekarang ini ruangan pengap misalnya ya, ini tidak pengap sih sekarang, kurang udara. Saya mengatakan, kok di sini panas ya, gitu kan? Nah, padahal maksud saya adalah tolong dong buka jendelanya, begitu. Nah, artinya ada makna tuturan. Tapi ada makna ketiga. Makna apa? Yaitu makna yang terkait dengan speaker's meaning. Ya. Makna dari penuturnya. Nah, ketika terkait dengan perpustakaan, buku itu adalah makna pertama tadi. Kita membaca. Ya. Membaca, ya sudah, itu makna dalam kalimat. Tapi ada yang kedua, makna yang di dalam buku itu, di perpustakaan itu, mana apa? Makna yang makrokosmos, ya. Yang makrokosmik ini kita harus maknai ketika kita membaca alam, itu adalah perpustakaan yang terhampar begitu luas. Bagaimana kita memaknai ini? Ketika ada angin sepoi-sepoi, ketika ada angin ribut, ketika ada hujan deras, ini adalah perpustakaan. Tapi ada yang ketiga, kata Borges itu, yaitu perpustakaan ketika kita bisa memaknai diri. Nah, jadi setelah kita baca dari buku, kita baca dari alam, pertanyaannya, bisakah kita membaca diri? Artinya, sudahkah
perpustakaan ini memberikan satu pembelajaran bagi kita sehingga kita dari hari ke hari menjadi orang yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik karena kita memaknai setiap Karena kita apa yang memaknai. kita lihat, kita dengar, Ya, kita rasakan. betul. Maka itulah bagi saya hakikat perpustakaan. Oke. Terlepas di situ bukunya berapa banyak, terlepas berapa luas ya dunia ini yang bisa kita baca. Tapi kalau misalnya semua bacaan itu belum mampu memberikan inspirasi pada kita untuk menjadi lebih baik, maka akan mubazir saja kita membaca buku. Dan itu harus menjadi makna perpustakaan yang hakiki. Setuju. Gitu. Nah, kalau kita tadi Prof bilang bahwa tidak melulu selalu ada buku yang banyak gitu ya. Kalau di digital, nah, ini kan eranya AI ya, akal imitasi. Nyari di mesin pencari aja itu ada apa juga kita cari ada ya, gitu kan. Itu gimana ya, Prof ya? Apa ya membedakan kita membaca yang dari perpustakaan yang serba ada itu dengan perpustakaan yang mayoritas orang atau bahkan orang awam ketahui lah, maunya sih bukunya banyak gitu kan ya. Apa nih yang membedakan itu ya, Prof ya? Kalau memaknainya tergantung dari kitanya nih sebagai pemustaka gitu kan. Tapi ketika kita dihadapkan pada perpustakaan digital katakanlah begitu, apa sih yang membedakan menjadi ciri khas dan tidak bisa cuman ada di perpustakaan gitu, ketimbang yang tadi di akal imitasi tadi? Terkait dengan antara cetak dan digital ya. Ini yang membedakan itu hanya media, ya hanya bentuknya saja. Kita tetap bisa membaca yang digital, kita tetap bisa membaca yang cetak gitu ya. Nah, dan juga ada yang abstrak yang tidak ada tulisannya gitu ya. Yang dalam istilah ilmu tafsir itu ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah gitu kan. Ada yang ini alam seperti itu. Seperti saya misalnya melihat Mbak Dia sekarang. Ini kan sebuah ciptaan ya dari Gusti Allah gitu. Itu kan bisa kita baca juga sebetulnya. Saya mendengar bagaimana tuturan seseorang, saya bisa membacanya gitu. Sebagai analis bahasa gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ini antara digital dengan cetak. Nah, yang digital itu memiliki keuntungan terkait dengan kecepatan ya untuk diakses. Satu itu. Jadi selain tadi perbedaan medianya ya, perbedaan wujud, itu akses yang bisa lebih cepat. Yang kedua, tingkat keberlimpahan. Ya, dari informasi yang tersedia secara digital itu jauh lebih banyak. Pasti. Sehingga ketika kita koneksikan ke sana, masuk ke situ, kita bisa ada tautan-tautan yang bisa gitu. Buku tidak. Ya. Nah, lalu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita sebagai pemustaka menggunakan ini informasi yang berlimpah tadi untuk kepentingan kita ya. Tentu ini terkaitnya dengan masalah kecakapan kita berliterasi ya. Bagaimana kita bisa memilih, bisa memilah informasi itu sehingga interaksi kita dengan bacaan yang digital itu kemudian tidak didikte ya oleh keberlimpahan tadi. Gitu. Karena apa? Masalah keberlimpahan ini orang kan bisa membuat di dalam media digital itu informasi apapun. Nah, kemampuan kita untuk menapisnya gitu ya. Penapisan ini menjadi penting, penyaringan gitu ya. Penyaringan ini menjadi penting sehingga informasi yang berlimpah itu tidak kemudian membebani kita, bahkan justru pada ujungnya mencelakakan kita. Itu yang tidak boleh gitu. Buku tidak memiliki kemampuan itu. Ya, buku tidak bisa. Karena apa? Buku ya buku yang ada di situ. Ya. Kecuali kalau misalnya ada rujukan di buku itu, baru kita baca rujukannya, menemukannya kan lama. Gitu. Begitu. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan gitu ya. Nggak bisa. Dari perpustakaan. Apalagi sekarang ada banyak penelitian yang kita temukan. Penelitian yang menunjukkan orang kalau membacanya dengan buku cetak, ya, itu ternyata dia akan memahami jauh lebih baik. Karena apa? Ada emosi, keterlibatan indera kita. Ketika kita pegang buku, kemudian sentuhan demi sentuhan, mata, kemudian
hati kita terlibat di situ. Jadi ada apa istilahnya ya, kolaborasi antara satu indera dengan indera lain. Artinya itu akan menggerakkan secara otomatis ya otak kita untuk berpikir secara lebih komprehensif Dan lebih memorable. betul ya. Karena walaupun sama-sama megang gitu kan, dia megang tab ini misalnya gitu kan. Karena Tetap aja bagaimanapun beda, kalau kan? membaca di layar gawai Iya. gitu ya, besar ataupun kecil, itu mata kita akan harus jauh lebih fokus gitu ya. Sementara tangan kita kan tidak ikut terlibat juga nggak apa-apa gitu. Kalau buku emang harus gini, Ya, kalau buku harus minum kopi dipegang harus tutup gitu. dulu baru Heeh, minum kopi. gitu. Tapi kalau kita pakai gadget, kita pakai gawai, ini diem aja begini kan Iya, nggak ada emosi yang terbangun ya. Oke Prof, ini jadi karena jujur saya lebih senang datang ke perpustakaan, saya lebih senang pegang buku dan kalau Apa karena orang perpustakaan sebagai staf perpustakaan? Enggak juga sih Prof. Jadi apa namanya kan kita nggak boleh nyoret-nyoret buku gitu ya Prof ya. Saya nggak puas kalau nggak kasih garis stabilo tuh ya mohon maaf aja. Karena itu akan membuat saya lebih langsung ke fokus ke yang saya warnai itu, yang saya Ya itu akan sangat bergantung kepada strategi belajar seseorang ya. Ada seseorang itu yang belajar, dia akan paham manakala dia membaca secara visualnya. Ya. Ada yang berarti dia memang akan sangat kuat ya. Membaca lama-lama itu dia kuat. Dan dia paham. Ada yang orang itu strategi belajarnya bukan karena melihat, bukan karena membaca, dan itu tidak bisa dipaksakan. Ada yang sukanya itu menyimak, ya, mendengar. Oh saya dengar gitu. auditif. Ya berarti dia kan lebih ke auditory, ya, di auditory learning strategies. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang lain. Dia membaca tidak fokus, mendengar juga tidak, harus melakukannya. Nah ini yang cara kinestetik ini ya itu berbeda. Olahragawan pasti harus kinestetik, bergerak. Tidak mungkin dia hanya membaca teori bagaimana cara nyepak bola, membaca teori bagaimana cara berenang, nggak bisa gitu. Atau orang di perbengkelan, mereka akan harus praktek. Gitu. Yang jangan sampai itu adalah nggak mau baca, nggak mau denger, nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu. Dan kalau kita tarik lebih jauh nih Prof, apakah bisa dikatakan bahwa maju tidaknya suatu bangsa itu juga ditentukan oleh perpustakaannya? Sangat, karena perpustakaan itu bagaimanapun ya, dibangunnya perpustakaan ya, sejarah awalnya itu adalah untuk menampung peradaban ya. Nah, peradaban ini oleh orang-orang yang di awal-awal mendirikan perpustakaan itu sudah dibayangkan sekian waktu ke depan itu peradaban ini akan dibaca gitu. Nah, ketika diketahui si peradaban ini ditulis gitu ya, direkam atau ditulisnya di macam-macam media gitu ya. Ini disimpan dalam sebuah tempat gitu ya. Makanya di bahasa kita kan namanya perpustakaan, pustaka. Dalam bahasa Arab namanya maktabah. Artinya kan tempat penyimpanan kitab-kitab gitu, tempat penyimpanan buku-buku gitu di situ. Nah, ini adalah cara pembacaan makna tentang perpustakaan tadi. Jadi si perpustakaan ini akan diperlakukan sebagai wahana peradaban, wahana penyimpan peradaban. Nah, maka sering saya katakan hanya orang-orang yang beradab itu kan dia sudah berilmu jauh lebih tinggi, karena kan adab itu tingkat tertinggi, ya. Wisdom itu tingkat tertinggi daripada bukan hanya ilmu hanya pengetahuan, tapi keberadaban itu di atasnya. Nah, kalau misalnya seseorang kemudian dia telah dikatakan beradab, berarti dia akan menghormati ilmu dong. Nah, ilmu tadi, peradaban disimpan di perpustakaan. Maka hanya orang yang berilmu dan beradablah yang akan memartabatkan perpustakaan. Saya sering mengatakan begitu, siapapun di kita ya, apakah itu warga masyarakat, birokrat, penguasa, siapapun yang tidak mau memartabatkan perpustakaan, berarti sesungguhnya dia tidak beradab.
I gitu. see. Kurang berilmu gitu. Nah, ini ya. peradaban nih, peradaban kalau dan sekarang kalau kita yang kita hadapi ini masyarakat di kalangan muda-muda nih, muda-mudinya ini nih. Kalau kita melihat anak muda, menurut Prof. Amin nih, apakah hubungan mereka dengan perpustakaan ini sudah berubah? Kalau zaman saya muda, masih muda sih sekarang Prof. Itu sama perpustakaan tuh semangat gitu ya, mau pergi ke perpustakaan, baca buku di perpustakaan itu tuh sesuatu yang bahkan ditunggu-tunggu nih kalau akhir pekan gitu khususnya ya. Nah kalau sekarang ini anak-anak muda, generasi muda ini lebih senang gadget, gawai gitu kan. Apakah ini ada perubahan budaya dan mereka artinya mereka sudah menjauh atau bagaimana Prof? Ini kita harus melihatnya dari beberapa sisi ya. Pertama dari sisi perubahan pengaruh luar. Teknologi yang tidak bisa kita tolak. Yang memaksa orang mendapatkan informasi itu dengan cara yang berbeda. Nah, perpustakaan di sisi lain itu banyak yang masih konvensional. Nah, kemudian apakah ini akan menentukan gaya ya dan cara orang untuk mengakses perpustakaan? Iya. Nah, maka yang akan harus dipikirkan justru adalah bagaimana perpustakaan supaya tidak kalah langkah. Kalau kalah langkah oleh teknologi, kalau kalah langkah oleh strategi orang mengakses informasi, maka perpustakaan akan ditinggalkan. Itu satu, ya. Jadi melihatnya dari sisi yang itu. Jadi kalau misalnya perpustakaan ini tidak berusaha untuk menyediakan akses yang seperti diinginkan oleh anak-anak muda, kalau tadi Mbak Dia bilang anak-anak muda lah, anak-anak remaja gitu, atau remaja plus gitu ya. Nah, ini tantangannya. Yang kedua, jenis informasi juga berbeda. Yang diperlukannya, ya. Mereka ada yang cukup hanya mengakses informasi cepat, hanya untuk mengetahui misalnya berapa sih perkembangan saham sekarang, berapa sih kemarin ada korban tabrakan kereta ya, berapa sih jumlah korban, kenapa penyebabnya seperti apa atau apa penyebabnya, itu informasi-informasi yang cepat. Nah, tapi begitu dia memerlukan informasi yang detail, dia akan tetap harus melakukan pembacaan kepada sumber informasi digital, iya, ya, yang buku juga iya, sumber cetak juga iya. Nah, ini dua sisi dari perubahan ini yang akan harus kita siasati. Nah, maka yang kemudian memunculkan pertanyaan seberapa cepatkah perpustakaan bisa beradaptasi dengan kuncinya, ini, dengan tuntutan ini. Kalau misalnya perpustakaan tidak bisa beradaptasi, maka ini adalah gerbang kematian perpustakaan. Gitu. Berarti kalau kira-kiranya perpustakaan ke depan ini akan tetap bertahan, memudar atau justru akan semakin penting, itu tadi tergantung apakah perpustakaan itu mampu beradaptasi atau tidak. Dan juga ada sentuhan inovasi teknologi tadi Prof sampaikan ya. Tapi sekarang juga kita kalau misalnya di perpustakaan nasional ini ya, kita sekarang melihat ada sebuah tren, ya, ada tren baru. Kalau saya misalnya kebetulan hari akhir pekan ya, berkeliling di sini gitu, ada tren baru menjadikan perpustakaan itu bukan hanya sebagai tempat membaca, ya, tapi tempat wisata terutama bagi ibu dan bapak muda ya, yang masih punya anak muda sih. Ya, anak-anak balita misalnya gitu, atau anak-anak yang masih belum dewasa gitu, dibawa ke perpustakaan. Kemudian kalau saya lihat ini mereka kemana gitu, ada yang hanya nongkrong-nongkrong di sini ya, ada yang memang kemudian langsung ke lantai 7 misalnya baca dengan, ada yang di situ ada pemutaran film, mereka lihat film. Kemudian ada yang hanya untuk berfoto-foto gitu. Nah ini kan apakah salah? Tidak salah kalau menurut saya. Karena apa? Pengenalan tentang adanya institusi yang namanya perpustakaan bisa dimulai dari situ juga. Yang penting, ternyata bagus ya di sini. Ada ketertarikan. Nah oleh karena itu, kalau misalnya kita mau memobilisasi
tren ini itu akan sangat baik. Ya, makanya kita dengan teman-teman sini, ayo apa yang bisa kita kerjakan ya? Ketika program, ayo anak-anak, mereka bisa membuat kegiatan menggambar bersama, mewarnai begitu ya, mendongeng. Ini kan sebetulnya fungsi perpustakaan yang diperluas. Dan kalau coba Mbak Dia lihat, ya, dulu saya waktu awal-awal nih masuk ke Perpustakas ini, Perpustakas kan buka sampai jam 9 tuh, ya. Kalau kita lihat, mereka ada di sini untuk apa? Sampai malam-malam gitu. Nah, ada yang hanya menunggui dibukanya kembali ganjil genap, gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang memanfaatkannya untuk diskusi setelah jam kerja. Nah, makanya ada yang ruangan-ruangan tertentu mereka ada yang berempat, berlima gitu ya, atau bersepuluh misalnya, memanfaatkan perpustakaan untuk jadi ruang diskusi setelah mereka bekerja. Di kantor sudah tidak sempat lagi karena sudah dikunci misalnya gitu. Untuk ditangguhkan sampai besok ini diperlukan, maka datanglah ke perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan sudah menjadi tempat kerja, ya. Apakah juga mereka membaca? Mereka tidak membaca karena tujuannya datang ke perpustakaan untuk bekerja bersama-sama dari satu kantor ke kantor, dari kantor lain gitu ya, bertemu di perpustakaan. Nah, ini yang menurut saya perlu disikapi ya oleh perpustakaan. Kalau misalnya perpustakaan tetap hanya dijadikan tempat atau ruang untuk membaca, ini akan ketinggalan zaman gitu. Bahkan perpustakaan adalah pilar peradaban gitu ya, Prof. Ya. Jadi biarkan saja mereka mau melakukan apa di perpustakaan sepanjang itu bermanfaat bagi mereka, kita fasilitasi gitu. Nah, di usia ke-46 tahun ini, Prof, tentu masih banyak PR yang kita perlu benahi ya. Mungkin juga sesuatu yang baru. Jadi bukan yang sudah ada diperbaiki, tapi juga yang belum ada kita ciptakan. Tapi tentu yang masih sesuai dan relevannya dengan perkembangan zaman dan juga pemustaka ya. Supaya mereka juga lebih lebih senang lagi nih datang ke perpustakaan. Nah, Prof, di 46 tahun ini ya, ini adalah perjalanan yang cukup panjang ya. Hampir 50 loh ini. Nah, kalau Prof diminta merangkumnya dalam sebuah kalimat nih, Prof. Apa yang terlintas di benak saat memikirkan perjalanan Perpusnas selama ini? Wah, ini pertanyaan berat. Satu kalimat untuk merangkum perjalanan Perpusnas. Paling saya akan mengatakan telah banyak yang dilakukan, tapi itu masih jauh lebih banyak yang harus dikerjakan. Setuju. Keren banget ini. Nah, kalau dalam konteks pembangunan nasional nih, Bro. Sebenarnya posisi Perpusnas ini itu tuh ada di mana sih? Perpusnas ada di mana? Dari segi fisik ada di Jalan Merdeka Selatan ya, dan juga di Salemba. Nah, tapi kalau misalnya dikaitkan dengan kerangka atau peta pembangunan nasional, perpustakaan ini menjadi unsur penopang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Itu satu sisi. Di satu sisi lain, dia menjadi penopang untuk pelestarian budaya bangsa. Nah, jadi dua sisi ini ya, sisi kiri, sisi kanannya. Ketika kita bicara tentang perlunya pengembangan sumber daya manusia ke depan, maka perpustakaan ada di situ. Perpustakaan sebagai unsur penopang, dia akan menyangga. Artinya apa? Menyangga itu bukan berarti tidak penting, ya. Namanya juga unsur penunjang katanya gitu. Justru kalau misalnya unsur penunjangnya hilang, lemah, ya justru dia akan kolaps gitu kan, ambruk gitu. Nah, kemudian unsur penopang kedua untuk menopang peradaban, pelestarian peradaban. Saya punya asumsi. Saya terlalu jauh kalau misalnya dikatakan sebuah teori gitu ya, atau sebuah tesis yang sederhana. Tesisnya apa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan, pembangunan sumber daya manusia Indonesia saat ini belum benar-benar berhasil, dan budaya kita seolah-olah sekarang ini kalah, ditinggalkan, tidak lagi ditoleh gitu ya oleh generasi sekarang. Ini jangan-jangan karena kita melupakan si penopang ini. Artinya apa?
melupakan tentang peran perpustakaan. Bukan karena saya berada di perpustakaan, ya, bukan. Tapi saya sebagai akademisi juga merasakan itu. Karena tadi memaknai perpustakaan itu sebagai sebuah wadah untuk kita belajar. Nah, fasilitas belajar berarti yang harus ada. Orang yang menguasai bidang itu yang bisa kita tanyai, ya, informasinya dia pegang, berarti para pustakawan. Jadi Prof, kalau kita menginginkan unsur penopang kita dilihat lebih kuat gitu kan, lebih menarik gitu ya. Melihat dari capaian yang sudah diperoleh nih sama Perpusnas, mana yang paling kuat atau yang prioritas, yang paling oke gitu? Ya, kalau kita bicara tentang unsur penopangnya ya, ini harus apa ya? Tadi kan Mbak Dia bertanya, ini gimana nih untuk menyadarkan ini? Mau tidak mau kita akan harus punya pimpinan, ya. Kita akan harus punya tokoh gitu ya, penguasa-penguasa negara ini yang memang peduli terhadap ini, memperhatikan. Karena hanya tadi saya katakan, hanya orang yang berilmu pengetahuan, yang beradab, yang akan tetap memuliakan perpustakaan ini. Itu satu. Ya. Jadi jangan-jangan kita memang belum pas gitu ya dengan keberpihakan dari para penguasa negeri lah, katakan begitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan capaian ya tadi, apa yang masih menjadi persoalan yang kemudian sudah kita kumpulkan gitu. Saya sih melihatnya ini capaian kita memang sudah ada ya, dan itu perlu diakui gitu ya. Nah, kemudian apa yang masih tersisa? Saya bisa sampaikan misalnya terobosan-terobosan yang bisa kita kedepankan terkait dengan program Perpusnas itu. Bagaimanapun Perpusnas akan harus tetap peduli dengan pembaruan koleksi. Ya. Koleksi. Karena koleksi kita berkembang itu ya, ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat. Mereka sudah menuliskannya dalam buku, dalam berbagai media gitu. Berarti ini kan harus sampai di perpustakaan. Sehingga orang kalau misalnya mau ke perpustakaan, mau tidak mau dia akan bisa mengaksesnya. Yang kedua, karena tadi masalah peradaban, ya, peradaban ini baik peradaban masa lalu maupun peradaban masa depan yang kita ciptakan hari ini. Nah, berarti ini kita akan harus punya strategi bagaimana kita bisa memuliakan peradaban-peradaban ini. Peradaban masa lalu kita bicara naskah, peradaban masa kini apa yang kita lihat saat ini, yang kemudian akan berimplikasi kepada terciptanya peradaban masa depan. Ya, karena kan nanti diciptakan nih pada saatnya untuk masa depan. Kemudian yang ketiga, karena perpustakaan ini punya tugas untuk menjadikan setiap ruang yang namanya perpustakaan itu juga berfungsi optimal, maka akan harus bicara tentang standarisasi. Standarisasi perpustakaan. Yang disebut perpustakaan itu apa sih gitu ya. Saya punya kebijakan sekarang terkait dengan penilaian, akreditasi, standarisasi. Kita jangan fokus kepada hal yang sangat fisik, ya. Jangan sampai perpustakaan dinilai oleh besarnya ruangan, banyaknya koleksi, banyaknya orang. Tapi orang di situ hanya ngantuk gitu ya, hanya tinggal menunggu surat tugas atau di pensiun gitu ya, bukan itu. Tapi kegiatannya tidak ada. Saya menyebutnya mungkin itu di perpustakaan yang besar ada kursi-kursi yang kosong, meja-meja yang kosong. Di situ telah terjadi perkembangbiakan jin-jin gitu ya di situ ya. Sehingga orang semakin serem gitu mau masuk ke sana gitu. Karena tidak adanya kegiatan. Yang harus diceritakan adalah kegiatannya gitu. Nah, hal seperti ini yang akan harus menjadi kepedulian kita ke depan. Ya, ini menarik nih Prof nih. Tadi Prof mengatakan bahwa salah satu untuk memperkuat pilar peradaban itu ya kan adalah koleksi. Ya kan?
enaknya sih Ya. kita punya bahan bacaan yang banyak gitu ya. Tapi kan kita lagi efisiensi nih Prof. Itu bagaimana nih strateginya untuk arah kebijakan ke depan dengan kondisi yang terjadi saat ini? Nah, ini sebuah pertanyaan menarik yang berlaku kekinian. Kalau kita berpikirnya hanya di kekinian, ya, maka kita akan terjebak kepada tadi jargon efisiensi, kemudian kita menjadi tidak kreatif. Yes. Kita sepertinya lupa, ya. Kita punya koleksi bahan pusaka itu sekitar 3,9 juta, ya. Judul. Ya. Koleksi ininya eksemplarnya 9, sekian juta, 9,3 kalau tidak salah. Nah, kita kan ingin memperluas akses, ya. Pertanyaan kita, apakah yang 3,9 juta ini semuanya sudah kita buka aksesnya secara digital? Nah, pekerjaan kita mendigitalkan, ini kan pekerjaan yang rutin yang tetap bisa kita lakukan di tengah-tengah keterbatasan, begitu. Nah, yang tidak perlu dengan anggaran misalnya gitu ya, karena itu menjadi tugas yang rutin, kameranya sudah ada gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada pembelian alat-alat baru. Kemudian kalau kita mau preservasi, pembelian bahan-bahan. Kalau kita tidak punya uang berarti kita belum bisa lakukan itu. Nah, tapi untuk hal yang terkait dengan koleksi, ya, maka ini kita optimalkan program digitalisasi alih media yang mungkin biayanya tidak terlalu besar gitu ya. Efisiensi kan bukan berarti tidak ada sama sekali. Nah, di sini ya, bagaimana kita menyiasati kondisi yang sangat terbatas, ya. Itu tetap kita bisa bekerja lebih optimal gitu. Setuju, Prof. Jadi yang menggiringnya kita ke sana itu adalah kreativitas, dorongan, ya, motivasi kita. Apakah kita akan tetap menunggu? Kalau tetap menunggu berarti kita kembali kepada masa jahiliyah gitu. Ya, setuju, karena pada akhirnya literasi itu bukan sekadar angka, Bukan. ataupun indeks ya yang kita hitung setiap tahunnya. Nah, literasi ini kan soal bagaimana katakanlah seorang anak gitu ya di pelosok desa bisa bermimpi lebih luas gitu. Tadi dengan berbagai cara yang apa dia dari mendengar, apa dia dari melakukan sesuatu sehingga ada pengalaman baru untuk dirinya dan mungkin juga diteruskan lagi ke teman-temannya gitu. Ini soal bagaimana generasi muda nih Prof. Lagi-lagi ke generasi muda nih Prof. Menemukan identitas dan relevansinya di tengah arus perubahan. Dan perpustakaan harusnya kan hadir ya di tengah-tengah fenomena itu gitu. Ada nggak Prof saran yang mungkin lebih konkret gitu ya, lebih praktis gitu, supaya yang generasi muda ini, saya tahu bahwa saya itu mau jadi apa, saya mau jadi entah pilot, entah jadi dokter gitu ya, karena dia sudah menemukan identitasnya, dia tahu dia mau bawa dirinya kemana gitu. Nah, bagaimana peran perpustakaan ini dalam kehidupan generasi muda tersebut? Pertama, perpustakaan itu tidak dia tidak bisa menjadi aktor penentu terhadap perjalanan itu. Karena apa? Dia sifatnya fasilitasi. Jadi kalau misalnya orang itu atau anak muda itu sudah punya keinginan, oh saya mau jadi situ. Nah, perpustakaan bisa apa di situ? Ya, memfasilitasi. Fasilitator. Jadi memberikan peluang yang lebih besar. Dari yang tadinya tidak tahu, dia kemudian jadi tahu. Oh, saya kalau misalnya mau jadi itu, sekarang saya harus begini, datang ke perpustakaan, ada koleksi di situ. Nah, perpustakaan kan harus menyediakan tadi koleksi yang akan memberikan optimalisasi cara dia mencapai tujuannya itu. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan anak-anak muda sekarang mengalami perubahan dalam hal memperlakukan buku, perpustakaan, sebagainya itu, dan dia sepertinya sedikit kehilangan arah ini mau kemana nih. Coba Mbak, dia diperhatikan sekarang. Saya juga punya anak generasi yang umur 20-an ya sekarang. Itu ada istilah sekarang ini, itu gaya performatif katanya gitu. Saya tanya apa itu gitu. Karena di zaman saya kan nggak ada istilah itu.
Saya tahu bahasa performatifnya, tapi ketika dikaitkan dengan masa kekinian, kata mereka sekarang yang disebut performatif itu misalnya kalau bawa botol minum yang gede, gitu. FOMO dong. Kalau misalnya mau bawa buku banyak-banyak, ya di kereta, di mobil, bahkan naik motor atau mobil online itu, ya mereka bawa buku. Pertanyaannya dibaca apa enggak? Kata anak saya, urusan dibaca atau tidak itu urusan lain. Tapi bisa menunjukkan, aku nih bagian dari ini. Memang sepertinya FOMO gitu ya. Saya kemudian, ini kok seperti kaum eksibisionis ya, gitu. Yang ingin semuanya dipertunjukkan gitu. Kata mereka, loh ini kan zamannya seperti itu. Pertanyaan anak saya kepada saya, salah emang seperti itu? Saya katakan tidak salah. Itu bisa menjadi jalan, menjadi langkah awal. Paling tidak ketika dia membawa buku gitu ya. Kan perjalanan jauh misalnya, masa sih tidak ada buku yang kemudian dia buka, kemudian kan pasti bersentuhan dengan dia ya. Tidak mungkin ditaruh di tasnya kan. Karena orang-orang yang performatif atau eksibisionis itu mungkin disimpan, nggak kelihatan dong. Paling tidak di kereta dia seperti kelihatan sedang membaca. Nah itu kan kaum eksibisionis seperti itu yang sekarang ini disebut nanti jadinya silent luxury kalau disimpan. Betul. Gitu. Tapi kelihatan sama yang duduk di sebelahnya. Nah paling tidak gitulah gitu ya. Seperti keren gitu. Tapi nggak apa-apa, biarkan aja itu nanti mudah-mudahan itu adalah menjadi pintu awal ya, dia akan mencintai buku, dia bisa juga mencintai membaca. Gitu. Mungkin dalam alam bawah sadarnya dia sudah setuju bahwa kalau kita bawa-bawa buku itu keren. Kalau karena buku itu identik dengan orang intelek gitu. Iya, ya. betul. Orang yang tidak kehilangan informasi, gitu, yang tidak FOMO tadi itu. Iya. Jadi memang hal-hal yang humanis itu memang perlu kita lakukan ya dengan generasi muda ini ya, terhadap generasi muda ini supaya mereka ya tadi kita kayak misalnya Prof itu membiarkan itu mengalir saja gitu kan. Tapi kalau misalnya ngapain kamu bawa, nah itu anak udah yang dewasanya sekarang mengarahkan gitu ya. Cuman persoalannya yang dewasa juga nggak baca gitu ya, tapi dia hanya ngomentari aja. Kenapa sih anak-anak muda itu begini? Ya kalau mereka terus dikomentari gitu, terus mereka menjadi patah semangat juga gitu. Merasa apa-apa salah gitu kan. Karena memang sering ya beberapa kali lah saya bertemu dengan anak-anak ataupun remaja gitu. Kalau ditanya, kamu cita-citamu apa? Belum tahu. Nah ini apa kurang bahan tontonan atau bahan bacaan sampai nggak tahu mau jadi apa, itu kayaknya sayang juga sih. Ya itu masalah kebingungan dalam menentukan jalan hidup. Itu bukan hanya dialami oleh anak-anak muda seperti sekarang. Mungkin kita juga dulu seperti itu ya. Lebih kebingung, maksudnya punya banyak pilihan, tapi maksudnya kalau dulu kan gitu ya, lebih kebingung, punya banyak pilihan. Kalau sekarang itu ditanya nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu, bener-bener nggak punya jawaban. Itu yang membedakan yang zaman saya dulu. Bisa jadi itu karena memang sekarang ini tidak ada contoh nyata di masyarakat. Kalau misalnya terkait dengan sekolah ini kok ujungnya tidak ke situ, ya. Misalnya katakanlah sekolah teknik. Ujung-ujungnya tetap dagang, ya. Sekolah ke pertanian, ujung-ujungnya masuk birokrasi yang tidak jelas gitu ya. Ininya hubungan ilmunya langsung dengan ilmunya pertanian itu. Masuk ke ekonomi, malah ke yang lain. Masuk dari berbagai sisi dia masuk, kok tidak kemudian apa yang dia pelajari itu menjadi hasil akhir gitu. Nah, bisa jadi mereka berkaca dari kondisi ini. Jadi ngapain juga saya sekolah ini, ngapain juga. Jadi saya jadinya bingung gitu. Jadi nggak tahu ini mau apa. Tapi fenomena lainnya nih Prof, menjadi pustakawan tidak harus ilmu perpustakaan. Ya itu kan sebuah fakta juga. Iya, gitu, artinya kondisi juga kan yang membuat kita bagaimana. Kalau itu di birokrasi yang sangat jelas ya. Jadi pustakawan itu adalah ini kan profesi terbuka. Ya. Ketika ini jadi profesi terbuka, maka siapapun akan boleh
ikutan gitu ya, berkompetisi untuk menjadi pustakawan itu. Demikian juga untuk yang lain. Hanya ada beberapa profesi yang kemudian sangat tertutup, misalnya dokter. Tidak bisa misalnya dokter itu dari teknik, tidak bisa dokter dari macam-macam, harus dari dokter. Begitu. Ya, termasuk filolog yang masuk dalam daftar kemungkinan akan ditutup jurusannya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Karena kita sebenarnya masih butuh, dan bahkan mudah-mudahan juga ada fungsional khusus untuk beberapa fungsi-fungsi yang ada di perpustakaan ini. Tidak hanya pustakawan, artinya begitu. Jadi memperkuat jenama juga ya Prof ya untuk pustakawan kita. Nah Prof, di balik semua kebijakan dan program besar nih Prof, tadi kan tentu ada sosok-sosok yang mendukung ya, ya pilar-pilarnya Perpusnas lah gitu kan. Ada di garis terdepan yang mungkin jarang mendapat sorotan, pustakawan itu sendiri. Kalau Prof Amin memaknai seorang pustakawan itu dalam konteks literasi ya, meningkatkan literasi, kemudian kegemaran membaca, bagaimana Prof? Oke, bagi saya ini kan tadi ya kita berangkat dari filosofinya dulu. Perpustakaan itu penjaga peradaban masa lalu, kemudian dia juga fasilitator atau wahana untuk penciptaan peradaban masa depan. Artinya pustakawan ada di mana? Pustakawan harus menjadi orang atau yang berada pada garda terdepan. Dia harus menjadi orang pertama yang mengetahui tentang keberadaan atau perkembangan ilmu pengetahuan baru. Dia akan harus membaca. Ya. Bagaimana mungkin seorang pustakawan bisa membantu orang yang sedang mencari ilmu pengetahuan, dia sendiri sebetulnya sedang tersesat. Ya, nggak mungkin gitu. Maka mau tidak mau, kalau mau menunjukkan jalan, dia harus tahu dong jalannya ke sana. Maka begitu pustakawan misalnya menjadi garda terdepan, ini ada perkembangan baru dalam dunia ini, ya. Misalnya kan ada subject librarian di sini nih, pustakawan yang mengurus bidang-bidang khusus. Nah, ini dia akan menjadi inspirator pertama yang akan memberikan pencerahan. Oh, ternyata ada sekian buku baru yang terkait dengan ini. Setidaknya dia sudah membaca. Apabila pustakawannya tidak seperti itu, maka yang sering saya katakan pustakawan hanya akan menunggu nasib kematiannya saja gitu ya. Karena apa? Dia menjadi sangat tidak fungsional. Padahal pustakawan itu harusnya berada di yang garis paling depan. Orang datang ke sana, saya mau mencari buku ini, saya mau tahu apa yang baru di sini. Pustakawan akan harus bisa menjelaskan itu. Pertanyaannya sekarang, sudahkah pustakawan kita seperti itu? Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan nanti akan semakin banyak yang baru saja dilantik juga, akan semakin bagus kompetensinya, ya kan? Ya, makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman, termasuk tadi pagi, tantangan kita ke depan, ya, seperti apa beratnya, dan ini menjadi tanggung jawab kita nih, teman-teman yang ada di perpustakaan ini, karena labelnya perpustakaan, maka mereka akan harus menjadi orang pertama yang memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Setuju, begitu. Prof. Kalau misalnya pustakawannya memble ya, pustakawannya juga Cooper gitu ya, nggak jelas istilahnya itu sekarang itu memble Cooper itu kan zaman saya itu. Zaman sekarang nggak update gitu nggak ya. update gitu ya, kudet gitu ya, kurang update. Kudet. Maka ya pustakawan pemustaka menjadi tidak tertarik. Ngapain datang ke perpustakaan itu, mereka juga nggak informatif kok gitu. Ini Prof, pertanyaan terakhir sebelum kita main kuis ya. Sejujur-jujurnya nih Prof, apakah perpustakaan pernah punya peran penting dalam perjalanan hidup Prof Amin? Saya harus membagi dalam beberapa episode ya. Gitu. Ketika saya kecil, sekolah dasar, SMP, saya kan belajar awal itu menggunakan pengantarnya pakai bahasa daerah nih, ya. Sementara di rak-rak buku di perpustakaan itu
yang lebih banyak itu yang berbahasa Indonesia. Nah, maka ketika saya bisa berbahasa Indonesia, belajarnya kelas 3 semester akhir, baru bisa belajar bahasa Indonesia itu kelas 4. Perpustakaan itu menjadi tempat saya mengembangkan minat baca saya tentang kesusastraan Indonesia. Jadi artinya perpustakaan itu menjadi wahana bagi saya untuk melancarkan bahasa Indonesia saya, belajar kosa-kosa kata baru gitu. Itu adalah di perpustakaan. Begitu masuk SMA, ya, kemudian di perguruan tinggi. Di SMA saya tidak menemukan buku-buku baru karena saya bisa selesaikan semua koleksi yang ada di SD itu, di perpustakaan sekolah dasar itu ketika usia kelas 4, kelas 5. Selesai. Begitu ke SMP ada yang baru, saya baca di situ. Begitu masuk ke SMA tidak ada yang baru. Saya tidak pernah ke perpustakaan. Di perguruan tinggi tidak ada koleksi yang saya pelajari tersedia di perpustakaan karena saya kan di jurusan bahasa Inggris itu ya. Saya lebih baik ke perpustakaan yang lain yang tidak di perguruan tinggi saya. Tapi begitu saya masuk ke sekolah lanjut ya S2 S3, hidup saya lebih banyak habis di perpustakaan. Ya. Karena apa? Tadi pustakawannya ketika saya misalnya, sehingga saya banyak yang kenal dengan pustakawannya. Kamu lagi nyari yang tentang pragmatik kan? Gitu. Ya, ini ada buku baru. Dia yang memberitahukan pada saya. Ketika ada, karena saya dekat sekali dengan pustakawannya. Ketika ada jurnal baru, ketika ada buku baru, dia kadang-kadang email saya. Dulu kan belum bermain handphone. Email, Amin, ini ada buku baru, kamu perlu nggak? Dia kasih tahu pada saya. Dan perpustakaan itu bukannya kan 24 jam, ya. Jadi berasa member platinum ya, Prof. Prioritas. Sampai dijawab. Apalagi kalau misalnya mau ujian, ya, musim-musim ujian, itu perpustakaan itu penuh sampai pukul 1, pukul 2 malam. Sudah membudaya berarti ya. Karena memang perpustakaannya menyediakan informasi yang kita cari, menyediakan suasana lingkungan untuk belajar. Kita rasanya tenang sekali di perpustakaan itu. Ya. Nah saya sering pulang itu tengah malam gitu ya, kemudian lewat tengah malam. Karena kalau siang ya saya kan seperti ditulis di dalam buku ini gitu ya, saya jadi tukang bakso gitu ya. Itu pasti berangkat dari rumah setelah maghrib atau setelah isya, baru pulang lagi pukul 2 gitu. Itu tapi biasa memang saja. Bukanya 24 jam. 24 jam. Luar biasa. Gitu. Oke, Prof. Itulah mana perpustakaan bagi yang mempengaruhi hidup saya. Di perjalanan hidup. Jadi memang betul-betul punya kedekatan emosional dengan perpustakaan. Luar biasa ya. Oke, kita akan masuk ke sesi yang terakhir, sesi games. Nah, ini nama gamesnya adalah pilih satu, jadi jawabnya cepet aja, Prof. Ada. Saya yang harus jawabnya nih. Iya dong. Kalau saya jangan Prof, pasti soal dari Prof susah. Jadi Prof aja dapat soal dari saya. Cuman ada 5 Prof, jadi jawab cepat aja. Kayaknya sih nggak sampai 2 menit ya. Ada 500, nggak 5 doang kok. Yang pertama Prof benar ya. Salah atau apa nih? Pilih salah satu. Oh, pilih salah satu. Mana yang lebih disuka? Kerja dari mana? Dari kantor atau dari rumah? Kalau kerja dari kantor. Kantor, oke. Kalau ada rapat mendadak jam 7 pagi, jawabannya apa? Oke, ayo semangat atau aduh kenapa pagi-pagi sih? Sebagai pimpinan saya pasti akan mengatakan kita harus siap. Terlalu gampang ya pertanyaannya nih. Oke, pertanyaan ketiga. Soal anggaran. Yang mana nih aduh? Anggaran besar tapi ada sisa atau efisiensi ketat tapi optimal penggunaannya? Anggaran besar dan efektif. Gak ada jawabannya. Excuse ya gak apa-apa lah ya. Nomor 4. Kalau presiden menambah anggaran Perpusnas hingga 1 triliun, enaknya dipakai buat apa dulu nih? Apakah perkuat koleksi dan digitalisasi atau perluas jangkauan ke daerah? Saya akan garap dua-duanya. Gimana nih juri? Nanti netizen yang akan menjawab. Karena tidak bisa istilahnya itu zero sum ya.
Misalnya yang ini kerjakan, yang ini Yang ini kemudian nggak bisa. Oke, tapi yang mana dulu kan Tetap tadi akan harus kan? ada prioritas. Prioritas. Jadi dua-duanya prioritas ya, Prof ya. Baik. Ini soal terakhir. Iya. Soal cemilan ini mah. Ah, Mana yang dipilih? Gehu atau bala-bala? Gehu. Sama. Aduh, seru banget Nggak nih. tahu orang lain ngerti nggak tahu Gehu. Oke, jadi Prof Amin ini sungguh luar biasa perbincangan kita pada hari ini dan terima kasih sudah berbagi pikiran, sudah membuat kita semua juga pemirsa ya, sahabat Perpusnas ini refleksi dan juga harapan-harapan yang begitu dalam di hari ini saya mendapatkan banyak sekali dari obrolan kita tadi dan saya menangkap satu benang merah yang sangat kuat bahwa perpustakaan itu dari awal tadi Prof sudah menyatakan bahwa bukan sekadar gedung, ya kan? Bukan hanya fisik gitu ya dan deretan buku, tapi perpustakaan adalah ruang hidup, tempat pengetahuan bersemi, tempat mimpi mendapat pijakan dan tempat peradaban yang terus dijaga. Terima kasih Prof sudah berkenan meluangkan waktu dan sahabat Perpusnas di usia ke-46 tahun, Perpusnas bukan hanya merayakan umur, tapi merayakan tekad untuk terus relevan, terus bertransformasi dan terus hadir bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sahabat Perpusnas yang sudah menyimak orasi hari ini, terima kasih dan jangan lupa untuk klik tombol berlangganan dan nyalakan juga lonceng agar sahabat Perpusnas tidak ketinggalan nonton episode-episode yang berikutnya. Dan semoga semakin banyak dari kita yang tidak hanya membaca tapi juga memahami, mengolah dan menginspirasi. Karena bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang kaya akan sumber daya, tetapi bangsa yang literat dan satu informasi yang dipahami dengan benar. Saya Dia Sugianto, jangan lupa membaca dan jadilah literat. Sampai jumpa di episode berikutnya, salam literasi.